Selanjutnya acara inti yaitu isian dari Bapak Dr. Tepo. Waktu dan tempat kami persilakan. Ibu sekalian, dengan bertambahnya usia itu akan terjadi proses kemunduran pada semua organ kita, termasuk salah satunya adalah mata. Jadi kalau yang bisa kita lihat perubahan yang kelihatan sekali kan, kulit jadi keriput, rambut jadi putih. Nah kalau di mata apa yang berubah? Kalau di mata itu ada perubahan ya semuanya. Jadi lensa matanya yang dulunya jernih menjadi keruh, ya. Itu tadi ada penyakit katarak namanya, ya. Kemudian kulit kelopaknya yang dulunya kenceng jadi keriput, ya, jadi turun, gitu ya. Itu semua proses yang alami sebetulnya, ya. Kemudian jaringan matanya juga berubah, kemudian cairan matanya juga berkurang. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu juga mengeluh, lipatku kok rasanya kok kesek, kok rasanya kok garing, kering seperti itu, ya. Jadi itu semua perubahan yang terjadi karena proses usia, karena faktor usia. Kemudian ini nanti akan saya sampaikan beberapa kondisi yang sering kita jumpai pada orang tua. Nah, yang paling sering adalah gangguan penglihatan. Jadi Bapak Ibu rasanya penglihatannya kok semakin buram, semakin buram. Jadi kalau untuk melihat itu jadi kabur, ya, kabur paling. Akhirnya nanti cuma bisa melihat kayak ono wong nang kono tapi aku kurang ngerti kayak sopo. Okay. Kemudian kalau malam juga melihatnya juga jadi agak kurang awas, bisa seperti itu. Kemudian kadang-kadang matanya merah, tidak nyaman, kering, rasanya nggak enak gitu. Itu adalah gangguan gejala yang umum kita temukan pada Bapak Ibu yang mengalami gangguan penglihatan. Ya, secara umum seperti itu. Ini gambarnya sebetulnya kalau di sini kelihatan di sini ada mata yang bagus, yang melihat dengan jelas, yang sebelah sana yang melihat dengan kabur, gitu ya. Oke, kemudian kalau kita lihat, nah ini penyebab yang paling banyak terjadi karena dia sebetulnya suatu proses yang alami terjadi pada semua yang mengalami lanjut usia. Jadi katarak itu apa toh? Katarak itu adalah kondisi kekeruhan pada lensa. Jadi mata kita itu ada sebuah alat yang namanya lensa mata. Lensa mata itu pada kondisi yang normal dia jernih seperti kaca itu. Jadi dia jernih gitu. Sehingga kalau kita melihat tidak terhalang, bisa tidak terhalang. Ini kalau ini kita lihat ini gambarnya. Yang sebelah ini yang jernih itu seperti ini. Nah pada orang yang katarak dia menjadi keruh seperti ini, putih seperti ini tengahnya kalau kita lihat. Awal-awal juga mulainya seperti ini, sedikit lama-lama dia menjadi keruh seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya ini kalau mata yang normal dipakai untuk melihat itu, jadi ada sumber cahaya, kemudian ini dia jadi fokus gitu, lihatnya fokus sehingga jelas. Tetapi kalau orang katarak dia nggak jelas gini karena dia terhalang ini sehingga penglihatannya jadi blur, jadi kabur seperti itu. Okay? Jadi ini yang paling banyak terjadi pada orang-orang yang usianya lanjut, ya usianya tua gitu, sering terjadi karena lensanya mengalami kekeruhan. Keruh karena lensa itu sebetulnya suatu protein. Nah proteinnya penggumpal sehingga dia menjadi keruh seperti itu. Nah kemudian apa yang menimbulkan, sebetulnya apa sih yang menimbulkan, yang menyebabkan, faktor-faktor apa yang bisa mempermudah timbulnya katarak? Ya, yang pertama karena faktor usianya sendiri, ya. Kemudian merokok itu juga meningkatkan risiko untuk timbulnya katarak lebih tinggi dibanding dengan orang yang tidak merokok. Semua orang memiliki risiko untuk timbulnya katarak, tetapi kalau dia merokok maka kemungkinannya menjadi lebih tinggi untuk terkena katarak. Kemudian
sinar ultraviolet. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di kebun, di sawah, di pantai yang sering terkena sinar matahari secara langsung, itu biasanya cenderung untuk menderita katarak lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang pekerjaannya di dalam ruangan seperti itu. Kemudian ada satu lagi penyakit yang juga meningkatkan risiko timbulnya katarak, yaitu diabetes atau kencing manis atau penyakit gula. Jadi itu juga kalau seseorang itu menderita penyakit diabetes, maka kemungkinan untuk lensanya menjadi keruh itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak menderita diabetes. Kemudian gejalanya apa kalau katarak itu? Jadi gejala yang sering dikeluhkan oleh pasien adalah penglihatannya buram. Buram itu jadi kalau lihat ya kayak ada kabutnya, mungkin ada seperti asap yang menutupi, menghalangi, ya. Mungkin seperti ada kayak kapas gitu menutupi di depannya, bisa seperti itu, ya. Dan dia tidak bisa dikoreksi dengan kacamata. Kalau orang gangguan penglihatan, misalnya melihat kabut, kadang-kadang dikasih kacamata bisa melihat lebih jelas. Itu karena dia mengalami gangguan refraksi atau dia butuh kacamata. Tetapi kalau orang katarak dikasih kacamata ukurannya berapapun, tidak akan bisa menambah lebih jelas. Karena penyebabnya tadi, karena ada sesuatu yang dulunya jernih terus jadi butek. Nah itu nggak bisa. Kemudian kadang-kadang pada saat-saat awal timbulnya katarak, jadi misalnya kekeruhannya masih sedikit berupa titik-titik, berupa daerah yang keruh di beberapa tempat, itu kalau lihat cahaya jadi silau banget gitu, nggak bisa gitu. Jadi kalau kena malam nyetir itu kena cahaya itu pokoknya nggak bisa gitu. Bisa juga kalau misalnya keluar ke ke lapangan gitu ya, ke tempat yang terang gitu, malah nggak bisa lihat, malah gue peteng gitu. Tapi kalau masuk ke ruangan menjadi lebih nyaman, delok malah gue cetro gitu. Kalau kena sinar yang terang gitu malah lebih burem, tetapi kalau masuk ke cahaya yang agak remang-remang gitu malah bisa melihat lebih jelas, bisa seperti itu. Nah, yang yang istimewa adalah karena tidak ada rasa nyeri, tidak sakit, tidak cekot-cekot, tidak perih, tidak kemeng, tidak apapun, sehingga makanya bapak-bapak, ibu-ibu biasanya ya diam saja karena nggak sakit kok gitu. Biasanya pasien itu datang ke rumah sakit itu kalau nyeri, merah atau nyeri. Kalau nggak merah nggak nyeri biasanya nggak datang. Biasanya gitu. Kecuali nanti kalau memang sudah nggak bisa lihat sama sekali, nah biasanya baru pada datang ke rumah sakit. Kemudian gejala yang lain juga bisa warnanya kusam. Jadi kalau lihat itu kok warnanya jadi rada kuning. Nah ini kalau misalnya ini sebetulnya kalau di sini bedanya jelas sekali. Ini warnanya jernih bagus gitu ya. Tapi kalau ini rada kuning gitu. Kuningnya kenapa ya? Karena ada blok dari tadi, kekeruhan tadi yang butek-butek kayak asap, kayak kapas itu menghalangi itu. Itu adalah gejala-gejala awal. Nggak sakit. Makanya biasanya datangnya nanti kalau sudah agak lambat gitu. Nah kemudian kalau katarak itu penanganannya diapakan? Ya, kalau katarak itu penanganannya pasti dilakukan tindakan operasi. Operasinya untuk apa sih? Operasinya untuk mengambil tadi lensanya yang keruh tadi, sin butek tadi dikeluarkan, bersihkan, ya. Kemudian nanti diganti dengan lensa buatan yang jernih sehingga bisa melihat kembali dengan baik, ya. Jadi sen butek ini pokoknya ditoke, diresiki, disetor, ya. Ya. Terus nanti diganti dengan lensa buatan, taruh di situ sehingga melihatnya bisa lebih jernih. Yang tadi yang menghalang-halangi tadi hilang semua, ya. Kemudian operasi katarak zaman sekarang itu sudah sangat aman,
sangat cepat, ya, sangat canggih, ya, tidak sakit, ya, bisa langsung pulang. Nah, jadi semuanya itu dikerjakan dalam waktu sehari bisa selesai. Jadi paling operasinya 30 menit sampai 1 jam, terus nanti mundur seperti itu. Oke. Jadi sekarang sangat aman, sangat mudah, semuanya di rumah sakit semuanya bisa, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya belum terkena katarak, untuk mencegah supaya tidak timbul katarak gimana? Nah, yang jelas kalau misalnya kita mencegahnya sesudah umur sekian, ya mungkin agak sulit. Tetapi pencegahan itu harusnya dilakukan pada saat masih remaja, masih anak-anak, itu mulai di situ pencegahannya dilakukan, gitu ya. Bisa dengan pakai kacamata, pakai topi, pakai pelindung, ya, itu juga menghalangi sinar ultravioletnya langsung ke mata sebetulnya. Pakai payung, jadi kalau sinar siang-siang jalan pakai payung itu sebetulnya ada gunanya. Gunanya bukan kok gaya-gayaan, bukan, tapi menghalangi sinar ultraviolet supaya tidak mengenai mata. Dan di sini kan pahamnya kan pakai payung itu kalau hujan. Kalau hujan, padahal sebetulnya payung itu gunanya untuk menghalangi sinar ultraviolet tadi supaya nggak kena langsung ke mata. Oke, kemudian konsumsi sayur dan buah, kemudian cek mata rutin. Cek mata rutin itu tidak mencegah, tetapi untuk mendeteksi lebih awal. Mendeteksi lebih awal. Oke, ini saya sampaikan dulu, nanti kita tinggal tanya jawab ya. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua adalah glaukoma. Glaukoma atau si pencuri penglihatan diam-diam. Ya, jadi ini yang rusak. Kalau tadi katarak itu yang rusak lensa matanya, kalau ini yang rusak saraf matanya. Beda. Kalau katarak lensa matanya diganti bisa, tapi kalau glaukoma saraf matanya rusak nggak bisa. Kalau diibaratkan lampu kayak gini, itu kabelnya pedot. Kalau glaukoma kabelnya pedot. Tapi kalau katarak bolanya sing mati, bolanya ganti sisa. Oke, tapi kalau glaukoma lagi kabelnya sing ora pedhot ya ora iso. Nah, oke. Jadi ini kerusakannya biasanya disebabkan karena tekanan bola matanya yang tinggi. Jadi mata itu juga punya tekanan kayak darah juga. Dia punya tekanannya itu yang normal di bawah 20 sama tekanan bola mata, sama tekanan darah. Kalau tekanan darah kan 90/130 gitu ya. Tapi kalau bola mata itu tidak boleh lebih dari 20. Kalau dia lebih dari 20, akibatnya dia akan merusak saraf mata, neken, jadi desek saraf matanya sehingga saraf matanya jadi rusak. Nah, apa sebetulnya yang terjadi pada orang glaukoma? Nah, ini orang glaukoma itu bisa digambarkan penglihatannya seperti ini. Jadi kalau normal dia melihat itu lebar sekali. Jadi kita lihat ini, kalau ada orang lewat di sana tahu oh ada orang lewat. Kita lihat lurus depan, tapi kalau ada orang lewat kita tahu oh orang lewat. Di sana juga ada orang lewat. Seperti itu. Karena lapang pandang kita luas. Jadi kita melihat lurus gini aja, saya melihat di sana ada jendela, di sana juga ada jendela. Tapi saya lihat lurus, tapi saya tahu di sana ada jendela, seperti itu. Nah, orang normal begitu melihatnya. Tetapi orang glaukoma itu penglihatan sampingnya menyempit. Jadi kayak kalau misalnya Bapak Ibu dulu kalau misalnya waktu kecil pernah main jagung ditaruh di contong itu ya, kemudian ayam notol itu kan dia nabrak-nabrak ke sana kemari, dia nggak lihat. Sama juga jadi kayak orang glaukoma, nanti akhirnya lihatnya jadi seperti ini toh, yang di tengah sini toh. Jadi kalau dipanggil gitu maka dia akan nyari yang panggil siapa, dia akan seperti itu. Jadi itu karena kerusakan saraf mata. Nah, sifat dari penyakit glaukoma itu kan dia sedikit-sedikit. Jadi gejalanya biasanya awalnya kadang-kadang sering kemeng gitu ya, kemeng gak enak gitu. Kemudian yang paling sering kelihatan itu kalau jalan itu mesti nabrak, nyenggol. Dalam rumah itu meja disenggol kayak gitu ya. Kalau jalan kaki sering kesandung-sandung. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena dia nggak lihat bawah. Dia kalau lihat lurus aja gini kan, di bawah ada batu dia nggak lihat, nabrak. Jadi ini di sini ada meja, senggol seperti itu.
Ya, maka kenapa? Karena tadi lapang pandangnya menyempit tadi. Harusnya dia bisa melihat semuanya, tapi dia jadi lihat, nah kayak melihat di dalam lubang kayak gini seperti itu. Oke, seperti itu. Kalau dia lanjut, dia bisa seperti itu, tinggal kayak lihat dari lubang kunci kecil gitu. Nah itu jadi nah, kalau glaukoma itu kan seperti tadi saya maksud, dia mengenai saraf mata. Saraf mata tadi mengenai kabel. Kalau kabel rusak, nah itu apa-apa. Nah, yang bisa dilakukan sebetulnya pada glaukoma itu diobati. Pengobatannya benar kok, supaya tidak rusak menjadi lebih parah. Yang sudah rusak ya tetap rusak, tetapi yang belum rusak bisa dijaga supaya tidak rusak semua. Itu, jadi dikasih obat tetes, obatnya terus-terusan itu setiap hari harus ditetesi. Kadang-kadang dikasih obat minum juga. Tujuannya untuk apa? Untuk mengontrol tekanannya supaya tetap normal, supaya nggak tinggi. Tadi kan batasnya 20. Jadi dibikin supaya kurang dari 20, dibikin 17, dibikin 14, ya. Kayak orang hipertensi kan juga begitu. Dia harus minum obat terus supaya tekanannya nggak tinggi. Sama juga orang glaukoma harus ditetesi terus supaya tekanannya nggak tinggi. Itu. Ada juga operasi. Operasi itu apa? Operasinya itu untuk bikin jalur, untuk bikin saluran cairan mata tadi yang di dalam tertimbun tadi, yang sehingga menyebabkan tekanannya tinggi tadi, bisa lancar alirannya sehingga tekanannya bisa tetap rendah. Tetapi obat ataupun operasi yang dilakukan itu bukan untuk mengembalikan penglihatan seperti semula, bukan kayak katarak. Kalau katarak kan gelap dikasih biar terang lagi. Kalau glaukoma dikasih obat dioperasi supaya nggak lebih buruk, tidak lebih parah, tidak hilang sama sekali. Gitu ya? Jelas ya? Oke. Nah kemudian, itu glaukoma seperti itu. Itu yang paling sering kita jumpai pada orang-orang tua di dunia penyakit dua itu. Kemudian ada juga degenerasi makula. Degenerasi makula itu kerusakan bagian tengah retina atau makula. Jadi kalau kita lihat itu kan ada titik fokusnya. Nah ini kerusakan di titik fokusnya. Ini juga sering dijumpai pada orang-orang tua. Nah biasanya gejalanya kayak gini nih. Jadi kalau misalnya itu kalau lihat orang normal begitu, nah orang yang mengalami kelainan makula itu jadi fokusnya di tengahnya hilang. Jadi kalau kita lihat orang berhadapan dengan orang gitu, ininya kelihatan tapi irungnya hilang, nah mripate hilang, gitu hitam gitu di situnya, tengahnya hilang pokoknya, itu biasanya seperti itu. Nah kayak gini biasanya sulit nanti membaca. Kenapa? Kalau membaca kan mesti lagi hilang, nah rotok ini kok iso lah, gitu pinggir-pinggir ketok tapi tengahnya ra ketok seperti itu. Ada seperti itu. Kemudian ada lagi namanya, mungkin Bapak Ibu juga sering dengar ya, retinopati. Retinopati itu kerusakan pada retina. Retina itu apa? Retina itu saraf mata, saraf serabut saraf yang ada di dalam mata. Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat, mata itu kan bulat kayak gitu. Ini lensa tadi yang kalau dia terus jadi katar. Jadi kalau lihat dari sini sinarnya datang ke sana, kemudian nanti difokuskan, ada fokusnya di sini. Kemudian di sini di dalamnya ini ada retina. Retina itu yang menangkap sel cahaya. Jadi kalau kita lihat ada cahaya-cahaya yang ditangkap itu, nah ini akan diolah kemudian masuk ke saraf mata, kemudian kita bisa melihat. Nah di dalam sini itu ada pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya itu kecil-kecil sekali. Ya untuk memberi makan itu supaya tetap sehat. Seperti itu. Nah pada orang diabetes, baik itu orang diabetes dan orang hipertensi, itu pembuluh darahnya yang kecil-kecil tadi bisa mengalami gangguan. Kalau orang hipertensi biasanya pembuluh darah yang kecil jadi kaku, jadi keras gitu. Kalau orang diabetes itu pembuluh darahnya ini jadi udah pecah sehingga timbul perdarahan kayak ini. Nah, timbul perdarahan. Kalau timbul perdarahan gimana? Ya kalau ada perdarahan rusak itu retinanya, terganggu. Jadi kalau dia terganggu maka penglihatannya pasti juga nanti akan terganggu karena yang punya
yang dulunya bagus ya ada tumblok-tumblok perdarahannya itu pasti akan mengganggu fungsinya gitu ya. Yang gejalanya biasanya penglihatannya jadi burem atau ada tadi hitam-hitam yang menghalangi gitu. Kadang-kadang ada yang lewat kayak gitu, seperti itu juga bisa. Oke, kemudian nah ini kalau kita lihat retina yang normal itu gambarannya seperti ini. Ini titik fokus kita. Ini tempat keluarnya saraf mata. Di sini ada pembuluh darah tadi yang normal. Dia normal ada karena dia harus diberi makan. Ini harus dapat makan. Makanya dari darah. Nah kalau dia ada gangguan, dia jadi kayak gini nih. Nah ini demblok-demblok ini perdarahan ini. Kemudian ada pembuluh darah yang kecil-kecil gitu. Nah pembuluh darah yang kecil-kecil itu biasanya mudah pecah. Mudah sekali pecah. Sehingga kalau pecah perdarahan gitu. Nah orang normal lihatnya begini. Orang dengan gangguan seperti itu lihatnya kayak gini. Ada ireng-ireng yang di peteng kabeh seperti itu. Jadi kalau misalnya ada gangguan, biasanya gangguan yang seperti ini munculnya tidak tiba-tiba. Biasanya sudah sedikit demi sedikit gitu. Tetapi kita biasanya tidak akan mengeluh, tidak akan kalau belum nemen. Nah, gitu. Ya, jadi ada sedikit itu ya wes apa-apa. Nanti sedikit apa-apa kok ini. Nah, kalau sudah berat biasanya baru datang. Kemudian kalau ini sebetulnya musiman ya, penyakit infeksi mata, bisa radang pada selaput lendirnya, bisa juga pada korneanya, bisa yang mengalami peradangan ininya ya, jadi itu, bisa yang mengalami radang ininya, jadi keratitis, radang penyakit kornea, bisa nanti di sini ada radangnya juga jadi timbilan itu. Nah itu di sini, timbilan itu di ininya, di kelopaknya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah itu kadang-kadang juga musiman kalau lagi batuk pilek itu, kemudian anak-anak TK merah semua matanya. Nah, itu nanti nularnya cepat gitu. Biasanya karena virus seperti itu, ya. Seperti itu. Oke. Nah kemudian, nah sekarang bagaimana cara merawat mata? Yang penting adalah kebersihan. Cuci tangan sebelum menyentuh mata. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sering ucap-ucap mata itu sebetulnya berpotensi menimbulkan luka pada selaput lendirnya. Kalau luka di situ, nanti kalau kena ada kotoran masuk ke situ bisa menimbulkan infeksi, bisa berat ya. Kemudian pakai kacamata, pakai topi terutama topi atau payung ya. Kalau misalnya pas lagi jalan di luar gitu lebih bagus. Kemudian makan sayur-sayuran yang banyak mengandung vitamin A, C atau E. Kemudian istirahat, hindari terlalu lama melihat TV atau gadget. Nah sekarang itu gadget itu lihatnya mesti deket begini dan lama, deket dan lama. Nah itu yang bikin otot matanya jadi tegang, otot matanya jadi tegang. Nah nanti akan timbul yang namanya spasme akomodasi. Jadi kalau kita lihat deket itu kan berakomodasi, kencang gitu lihatnya. Nah kalau terus itu nanti kadang-kadang terus jadi pusing, mual, keringat dingin seperti itu. Kalau diteruskan, kalau mau coba silahkan. Teruskan. Ya, jadi nanti lihat gini pegel itu nekat terus dipaksa terus nanti tak muncul nanti yang keringat dingin, mual-mual. Nah itu nanti kan muncul. Kalau mau coba nggak usah. Jadi itu melihat gadget berarti nggak boleh, cuma tetap harus ingat waktunya itu jangan terlalu lama karena kalau terlalu lama biasanya jadi gangguan. Nah ada rumusnya 20-20-20 20-20-20. Setiap 20 menit sekali kalau kita kerja di depan laptop kayak gini atau di ini, kita lihat jauh ya, lihat pandangan yang jauh, kita loskan gini kira-kira 20 detik ya. 20 itu artinya 20 feet, 20 kaki. Jadi ya saiki nek ngitung 20 kaki kangelan wis pokoke sing adoh. Deleng sing adoh apa ngelamun sedikit 20 detik tadi. Ya 20 menit diseling untuk melamun 20 detik atau tuh lihat jauh 20 detik. Itu adalah salah satu cara menjaga supaya otot mata kita tidak terlalu lelah kalau misalnya kita memang harus bekerja dengan gadget seperti ini. Oke, kemudian nah ini
penting ya, paling tidak Bapak Ibu pernah memeriksakan matanya sekali, ya, pernah memeriksa mata sekali, nanti dilihat, apalagi sudah usia lansia seperti ini, penting sekali untuk dilihat ada gangguan apa. Kalau nggak ada keluhan gimana? Nggak apa-apa, nanti dicek tekanannya, dicek penglihatannya, dicek lensanya, saraf matanya, semuanya nanti akan dilihat. Kalau ada sesuatu yang diketahui lebih awal pasti akan disampaikan. Oh, ini ada ini, sebaiknya begini. Gitu nih. Oke, kemudian, nah 80% kasus masalah mata itu dapat dicegah atau diobati jika kita mengetahui secara dini. Oke. Masalah mata yang lain apa? Masih banyak yang lain lagi. Tumor ada, kecelakaan ada, ya. Kemudian apa lagi, juling ada, tapi itu tidak banyak. Yang banyak yang saya sebutkan tadi. Ini ada, tapi tidak banyak. Oke, saya kira materinya cukup itu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan dari belakang. Oh, kamu nyanyi Bapak? Sekali lagi terima kasih ya Bapak. Cukup, marilah pertemuan sore hari ini kita tutup. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.